Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Jurnal Minang TV, News dan Web TV. Pada kesempatan sore hari ini kita bertemu kembali pada acara bincang-bincang sore tentang persoalan Kabupaten Tanah Datar. Salah satu persoalan yang menghangat pada hari ini dan belum dieksekusi oleh pemerintah adalah tentang pemilihan wali nagari beserta pengganti antar waktu di antara seluruh wali nagari yang ada di Tanah Datar. Oleh karena itu pada sore ini kita mengundang ini untuk menjawab penasaran masyarakat ini kok belum juga pemilihan wali nagari. Untuk menjawab itu kami mengundang pada hari ini yang pertama sebenarnya kami undang nih Bupati Tanah Datar. Jadi beliau masih konfirmasi untuk hadir, namun karena ada tamu yang mendadak datang dan insya Allah beliau juga akan hadir di ujung acara nanti. Itu pesannya kepada saya pribadi. Namun dengan tidak mengurangi arti, pada hari ini Bapak Bupati diwakili oleh Pak Novendril sebagai Kepala Dinas PMD PPKB. Selamat sore Pak Novendril dan juga Pak Datuk ini. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Ramadan. Juga untuk urusan regulasi kami undang salah seorang anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar, Bung Beni Apero AMD dari fraksi Hanura. Selamat sore, selamat datang di studio Pak Ben. Selamat sore Pak Iwan. Nah, terima kasih sudah hadir dan juga untuk sebagai Pak Kecil orang awak untuk menyampaikan nata sera kepada masyarakat banyak buat pundungan asok pada tua dan layak cuk turun ke masyarakat. Nah, jadi kami undang salah satu tokoh masyarakat kita tidak asing lagi Bapak Basrita dan Pak Mubasa Esos. Beliau adalah banyak mantannya ini, mantan anggota DPRD, mantan wakil bupati dan macam-macam. Mantan calon wakil bupati. Insyaallah. Terima kasih, selamat datang di studio, sudah hadir. Datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, bincang-bincang mengenai pemilihan wali nagari ini kami berikan kesempatan dulu kepada Pak Basril Datuk Arangkayo Basa bagaimana fenomena kondisi hari ini yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Seingat kita pemilihan wali nagari itu terakhir 2017 ya Pak Datuk? Iya. Tapi sampai hari ini sudah ada lebih kurang 4 tahun belum ada pemilihan. Ya. Itu kira-kira bagaimana Pak Datuk? Ya, terima kasih Pak Malin, Pak Kadis, Pak Novendril yang kita hormati, Pak Beni Apero, anggota DPRD fraksi Partai Hanura Kabupaten Tanah Datar. Kata orang-orang bijak, menunggu itu pekerjaan yang sangat melelahkan, Betul. menjemukan. Apalagi kalau kita menunggu yang tidak pasti. Ya. Nah, dalam kaitan dengan pemilihan wali nagari atau pilwana serentak, ini juga hal-hal yang ditunggu oleh banyak orang. Karena ini termasuk persoalan yang sangat penting untuk menentukan, memastikan penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Ya. Pembangunan bisa berjalan dengan baik. Urusan-urusan kemasyarakatan di negari juga bisa dikelola dengan baik. Nah, hari ini di nagari-nagari, terutama nagari yang memang masa jabatan wali nagarinya sudah berakhir, baik karena habis periodisasi maupun karena suatu hal wali nagarinya mengundurkan diri atau meninggal dan lain-lain sebagainya. Nah, ketidakpastian ini tentu amat berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan nagari. Oleh karena itu, kita berharap sebetulnya Bupati Tanah Datar bisa menjawab dengan pasti, ya, pertanyaan-pertanyaan di ruang publik ini. Pertama, tentu, kalau kita bicara pilwana serentak, hal yang harus dipastikan. Pertama, soal regulasi. Aturan apa yang mau dipakai dalam kaitan dengan pilwana serentak? Nah, ini kan suara bagalau ini, ada yang mengatakan perda, ada yang mengatakan perbub, ada yang mengatakan Kemendagri. Ya. Lalu ada kondisi lain juga yang sering dijadikan alasan untuk timbulnya ketidakpastian ini. Misalnya soal pandemi COVID-19. Nah, kita sebenarnya berharap melalui forum ini disampaikan kepastian pilwana serentak ini sebetulnya merujuk kepada ketentuan apa. Yang kedua, harus kita pastikan calonnya siapa. Harus kita pastikan pencoblosannya kapan. Termasuk di situ juga ada hubungannya dengan organisasi-organisasi penyelenggara. Ya, organisasi-organisasi penyelenggara. Di dalam peraturan daerah ada panitia pemilihan kabupaten.
Nah, pertanyaan kita siapa? Jadi sampai hari ini belum ada. Ya belum terlihat, belum tahu, publik tidak tahu. Iya. Ya, ada pemilihan di tingkat nagari, panitia pemilihan di tingkat nagari. Bagaimana rekrutmennya? Ya, mana juga rekrutmennya, bagaimana juga masa kerja mereka dan sebagainya. Nah, saya melihat ya ada problem kita pada aspek regulasi ini, Pak Malin. Regulasi. Ya, regulasi. Misalnya, kalau pemilihan wali negari ini merujuk kepada peraturan daerah Tanah Datar nomor 1 tahun 2017 tentang pemilihan pengangkatan pemberhentian wali negari, maka ada amanat di situ, pasal 4 ayat 4 mengamanatkan kepada bupati untuk menerbitkan peraturan bupati tentang waktu dan jadwal tahapan pilwana bergelombang serentak itu. Nah, pokok pangkalnya di sini. Jadi mesti ada peraturan bupati tentang waktu dan jadwal tahapan pelaksanaan pilwana bergelombang. Itu peraturan bupati. Lalu kalau sekarang muncul pertanyaannya, kapan? Mestinya kita lihat pada perbub itu. Nah, yang jadi soal sampai hari ini setahu kami, peraturan bupati tentang itu tidak pernah terbit. Belum terbit mungkin. Ya belum terbit, ya. Nah kalau peraturan tentang waktu dan jadwal pilwana bergelombang itu belum terbit, tentu ini akan menimbulkan dampak terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan berikut, gitu. Iya. Nah ini saya kira yang harus kita selesaikan dulu ya, amanat dari peraturan daerah tentang jadwal dan waktu pelaksanaan tahapan-tahapan pilwana serentak. Karena menurut peraturan daerah, pilwana serentak itu bisa dilakukan 1 kali atau beberapa kali. Dalam masa 6 tahun itu dimungkinkan pelaksanaannya maksimal sebanyak 3 kali, dan dari pilwana ke pilwana berikut itu minimal dalam rentang waktu 2 tahun. Nah ini saya kira yang harus kita tuntaskan dulu. Bisa kita tangkap pemirsa bagaimana persoalan yang ada, belum masalah regulasi ya, peraturan. Untuk menjawab itu kita sudah hadir di studio Bung Beni Apero, AMD, anggota DPRD dari fraksi atau dari Partai Demokrat. Ini regulasi ini kan, dari Hanura. Jadi artinya apa? Anggota DPRD kan berhubungan dengan regulasi, karena legislasi itu tugasnya DPRD. Itu sampai hari ini perkembangan seperti apa ini Pak Beni? Ya. Terima kasih Pak Luan. Ya. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas telah diundangnya kita di studio ini untuk berdiskusi soal topik yang telah kita diskusikan dari awal tadi. Terus datang pada Pak Gadis pada kata Bahasa Datuk Timur Besar. Nah, menurut hemat kami sebagai anggota DPRD fungsi legislasi, dari beberapa kali persoalan-persoalan yang muncul, pertanyaan-pertanyaan di DPRD, kami dengan Dinas DPMKB selalu melakukan komunikasi dan bertemu di komisi-komisi, salah satunya di Komisi 1. Nah, pertemuan ini gunanya untuk mempertajam pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Nagari terhadap DPRD. Nah, kalau kita melihat di Perda nomor 1 tahun 2017 itu kan sudah diatur secara keseluruhan seperti yang disampaikan oleh Kanda Basira tadi, diatur, tinggal hanya pelaksanaan saja. Pelaksanaan ini cukup dengan Perbu atau harus dengan Perda baru lagi? Ya, dari beberapa pertemuan dengan dinas yang notabene-nya Pak Novendril yang hadir pada hari ini, cukup banyak kami bertemu Pak Irwan di Komisi 1 mempertanyakan tentang kesiapan Pemda dalam rangka melaksanakan pilwana ini. Nah, jadi kalau ketika saya baca di Permendagri nomor 65 tahun 2017 itu atas perubahan dari Permendagri nomor 112 tahun 2014 bahwasannya pemilihan wali nagari bergelombang ini itu memang diatur oleh Perbup. Diatur. Wewenangnya itu memang Perbup. Perbup di situ dituliskan itu di Bupati per Wali Kota. Bupati per Wali Kota. Nah, kami selalu mendesak ini. Ini kapan ini? Nah, dari hasil diskusi yang begitu banyak, begitu panjang dengan dinas PMDPKB, memang masa pandemi ini yang membuat mungkin saya lihat
agak kewalahan juga untuk membaca, menyikapi regulasi yang telah diterbitkan oleh Permendagri ini. Jadi Permendagri ini juga dalam tanda kutip ini agak bikin langkah kita berpikir harus dikaji ulang, begitu? Ya, agak membaca, karena di situ ketika saya membaca ini, kalau saya tidak salah saya baca bahwasannya itu menegaskan untuk menunda pelaksanaan Pilwana. Tetapi kalau kita turunkan lagi bacanya, itu tahapannya tidak ada di situ, tidak ditunda. Oh, begitu. Nah, kita mendesak bagaimana tahapan Pilwana ini dilaksanakan gitu, sembari menunggu Mendagri ini menginstruksikan kembali agar bisa dilakukan pemilihan Pilwana Warinagari ini. Sebenarnya kuncinya tadi di Perbup. Di Perbup ini dilahirkan bagaimana pemerintah melakukan Perbup dan menyikapi masa pandemi ini. Pandemi ini kan bukan di tanah datar saja. Ya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Nah, ada beberapa kabupaten kota juga yang melaksanakan Pilwana di masa pandemi. Sudah ada yang melaksanakan? Ada, sudah ada. Dari kabupaten apa? Ketika kami melakukan kunjungan ke Pasaman, itu memang tahapan mereka telah selesai. Oh, Pasaman sudah selesai. Pasaman telah selesai. Malah mereka melaksanakan Pilwana ini di masa pandemi. Di masa pandemi. Di masa pandemi. Cukup dengan Perbup saja. Cukup dengan Perbup. Terus juga Solonto Sijunjung. Solonto Sijunjung juga telah melaksanakan Pilwana. Dan yang menarik juga, ada penggantian antar waktu ini di Kabupaten Tanah Datar ini. Salah satunya di Nagari Barula. Di Nagari Barula. Ya, itu telah melakukan penggantian antar waktu PAW. Nah, informasi yang saya baca, diskusi dengan kawan-kawan kemarin di Padang Pariaman, insya Allah pada tanggal 16 November kalau saya tidak salah, mereka juga akan melaksanakan Pilwana ini. Nah, artinya untuk tahapan Perbup ini, saya rasa perlu dilakukan percepatan. Kalaupun ada langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, saya rasa bisa lagi ditinjau ulang atau kita lakukan reschedule lagi. Itu nanti kapasitasnya bisa, saya rasa Pak Nopenel bisa menerangkan tentang sejauh mana Perbup ini telah dibuat Perbupnya. Kami juga belum dapat di DPRD belum dapat bocoran sampai hari ini sejauh mana Perbup itu telah dibuat. Terima kasih. Baik, Bu Weni, terima kasih. Sudah jelas sekali. Jadi di DPRD tidak perlu perda lagi ya. Cukup dengan Perbup. Jadi Pak Kadis ini mewakili Bupati, kami mohon tanggapannya ini sepertinya kondisinya ini sebagainya sampai di mana dan apa yang sudah dilaksanakan dan mengapa terlambat. Nah ini kan, dan juga kapan deadline-nya begitu. Jadi silakan Pak Datuk sebagai Kadis dari BPMDKB. Terima kasih. Terima kasih Pak Marin Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Pak Beni Apero selaku anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar sekaligus anggota Komisi 1 DPRD yang salah satu mitranya adalah Dinas PMD PPKB Kabupaten Tanah Datar. Yang kita hormati aku Datuk Pak Guru Basa selaku tokoh masyarakat yang selalu mendiskusikan bagaimana Kabupaten Tanah Datar lebih baik di masa yang datang. Pertama kami ingin menyampaikan izin dan permohonan maaf dari Bapak Bupati karena tidak berkesempatan hadir pada hari ini karena kesibukan beliau yang sangat luar biasa, sehingga beliau melimpahkan kepada kami untuk mewakili beliau pada forum yang sangat terhormat ini. Jadi pada kesempatan kini apa yang telah disampaikan oleh Angku Datuk Pengelola Basa Pak Beni Apero dapat kami sampaikan. Yang pertama, secara regulasi pemilihan kepala desa serentak dan pemilihan kepala desa antar waktu, kalau awak di Tanah Datar pemilihan wali negari serentak dan pemilihan wali negari antar waktu diatur dengan regulasi. Dan pertama di tingkat nasional, tingkat pusat itu pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Itu memang undang-undang yang memberikan peluang yang lebih besar kepada desa, nagari untuk lebih berbuat dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Kemudian turunannya adalah PP MP3
tentang aturan pelaksanaan yang telah beberapa kali dirubah dengan peraturan pemerintah yang sama, yang tetap aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6. Kemudian juga ada beberapa peraturan Menteri Dalam Negeri. Yang pertama, cikal bakal lahirnya Perda 1 2017. Itu adalah Permendagri nomor 112 tahun 2014. Itu yang menjadi dasar hukum pertama lahirnya Perda 1 2017 tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian wali nagari. Kemudian juga lahir perubahan Permendagri 112 dengan Permendagri 65 tahun 2017. Ya, tidak berapa lama setelah Perda 1 lahir, keluar Permendagri 65 tentang perubahan dari Permendagri 112. Kemudian juga perubahan ketiga dengan Permendagri 72. Itu terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan pemilihan kepala desa antar waktu di masa pandemi COVID. Jadi terus terang kami sampaikan, wabah COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya dalam tatanan kehidupan masyarakat, tapi juga dalam konteks kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan, sehingga semuanya menjadi tidak dapat kita laksanakan. Jadi itu yang di tingkat nasional. Kemudian di tingkat daerah, kita sudah melahirkan peraturan daerah Kabupaten nomor 1 tahun 2017 tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian. Kemudian juga kita sudah lahirkan tentang pedomannya melalui peraturan Bupati nomor 23 tahun 2017. Jadi kemudian kita juga sudah melahirkan Perbub nomor 4 tahun 2020 tentang tahapan pelaksanaan pemilihan wali nagari serentak di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020. Di mana COVID ini secara mendunia memang di akhir 2019 sudah mulai tapi di Indonesianya baru sekitaran bulan Maret 2020. Tapi perbubnya sudah ada di tahun 2020. Sudah. Dengan Perbub tentang apa nih Pak Dato? Yang sudah. Tahapan pelaksanaan pemilihan wali nagari. Kalau tahapan itu kan menjadi kewenangan panitia pemilihan kabupaten. Kan harus ada perbubnya, Pak. Tidak. Harus ada. Harus Ya. ada. Yang ditegaskan dalam perda ini adalah peraturan bupati tentang waktu Ya, dan waktu itu, jadwal pelaksanaan itu yang tahapan pilwana serentak itu. Jadi Iya kan? itu kan dia utuh. Ya. Ya, misalnya gelombang kan soal penetapan pilwana serentak bergelombang. Iya. Kan kita sudah tahu kapan masa jabatan wali nagari berakhir. Iya. Direncanakan di dalam peraturan bupati itu gelombang satunya waktunya itu, Ya, mungkin gelombang duanya itu kita gitu. beri dulu mungkin Ya. sampai Ya. selesai. Sekali nanti lagi. bisa kita diskusikan. Pak. Ya. Ya. Kita lahirkan Perbub nomor 4 tahun 2020 tentang tahapan pelaksanaan pemilihan. Di tahapan itu mulai dari pembentukan panitia kabupaten, pembentukan panitia pemilihan wali nagari di tingkat nagari oleh BPRN, sampai akhirnya di ujungnya nanti pelantikan wali nagari terpilih. Itu tahapan. Ya. Di Perda dibunyikan, ketika misalnya berapa lama waktu pengumuman bahwa wali nagari, pemilihan wali nagari akan dilaksanakan, lama pendaftaran berapa, lama verifikasi berapa. Di perda kan dibunyikan Tidak. 20 hari. Iya, kita Ya. harus turunkan di Perbub. Iya. Dan Tetapi sekarang perdanya sudah membunyikan itu. Ya, Ya, yang ya. terbarunya ini Ya. seperti apa? Perbubnya sudah kita lahirkan. Intinya tahapan pemilihan itu sudah kita laksanakan. Tahapan. Sudah. Terakhir tanggal 10 April 2020 itu pada posisi penetapan bakal calon wali nagari oleh PPWN. Dan itu sudah dilaksanakan di Sudah. beberapa negara? 21 nagari sudah. Sudah. Pada level Bakal calon. bakal calon. Belum calon. Belum. Padahal perda mengamanatkan 20 hari. Oke.
Iya. Ya. Ini kan kena COVID, Ya. turun surat dari Ya. Mendagri. Oh begitu, Ya. surat dari Mendagri. Penundaan Berapa lama waktu ditunda, Pak? sampai petunjuk lebih lanjut. Tidak di, Ini surat Kemendagri itu, edaran itu penundaan keseluruhan tahapan atau penundaan ya pemungutan suara. Kalau kita bicara konteksnya COVID, ya tentu yang relevan itu adalah penundaan terkait dengan pemungutan suara karena di situ akan menghadirkan orang dalam jumlah yang banyak. Tapi kalau penetapan calon sesuai dengan ketentuan Perda, mulai dari penelitian, administrasi, klarifikasi sampai penetapan, ya bahkan sampai pada pencabutan nomor urut ditentukan oleh Perda cuma 20 hari. Pertanyaan kita sekarang, apakah dengan adanya edaran Ini atau Permen, Pak, ya? Permendagri, Kemendagri. lalu Perda ini bisa kita kesampingkan? ini akan sampai nanti kita ke situ. Ya. Bahkan dengan lahirnya pendapat hukum, pendapat hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Oh, sudah ada pendapat. Sudah. Nah, jadi nanti kita sampaikan. Ya. Yang jelas dengan surat dari Mendagri tunda tidak hanya pemilihan kepala desa serentak, tapi juga pemilihan kepala desa antar waktu. Ada lebih kurang 7 surat Mendagri yang terakhir tanggal 9 Agustus yang kita terima. Ada 7 surat Mendagri, semuanya penundaan. Penundaan terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan. Tidak ada batas waktunya sampai kapan? Tidak ada. Oh, begitu. Bahkan di surat yang terakhir 9 Agustus dengan rentang waktu 2 bulan sejak tanggal 9 Agustus kami hitung sampai 9 Oktober. Oh, begitu. Sampai 9 Itu Oktober. tegas dinyatakan. Nah, ini yang harus kita jawab, ya. Bupati harus menjawab, memberikan penegasan, apakah dengan adanya Permendagri, namanya edaran Mendagri, yang diperkuatkan juga oleh pendapat hukum dari Kementerian Hukum dan HAM itu, perdanya kita kesampingkan. Itu pertanyaan pokoknya gitu. Artinya perda ini tidak lagi menjadi acuan di dalam pilkada serentak. Karena ada Permendagri, karena ada pendapat hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kita harus dudukkan dulu regulasi yang mau kita pakai itu jelaskan. apa. Apa maksudnya? Pak? Ya. Ya. Seperti Ya. realnya seperti Ya, apa? seperti itu. Karena pendapat Ya. hukum tadi. Ya. Dengan lahirnya Permendagri 65 terkait dengan pasal 4 ayat 3 Perda 1 2017 tentang menyatakan pemilihan wali nagari serentak di Kabupaten Tanah Datar secara bergelombang dalam rentang 6 tahun masa jabatan wali nagari. Ya. Dalam hitungan 1 kali 2 tahun. Begitu. Itu dalam Perda. Dalam Perda. Perda. Nah, itu yang menjadi kegamaan kemarin, termasuk kami informasikan kepada anggota DPRD dari Komisi 1 terhadap hambatan-hambatan. Kita tidak mengabaikan ini. Ini tetap kita pegang. Perbuk 23 tetap Perbuk 4 tetap kita pakai. Perbuk 23 tetap kita pakai. Cuman terselip satu di pasal 4 ayat 3. Apa bunyinya, Pak? Bergelombang selama 6 tahun sekali 2 tahun. 2017 yang pertama, seharusnya kita 2019 melaksanakan. Tapi belum juga. Kita baru melaksanakan 2020. Itu yang menjadi pertanyaan oleh sebagian dari kawan-kawan di DPRD terkait dengan pasal 4 ayat 3, termasuk oleh pimpinan daerah. Kita tidak mengabaikan Perda 1, tidak mengabaikan Perbuk 23, tidak mengabaikan Perda 4, Perbuk 4. Tapi dengan kondisi COVID-19, ketika turun surat dari Mendagri, tentu pimpinan daerah menyikapi, bukan tidak menyikapi, tentu dengan hati-hati. Iya. Nah, jadi intinya yang tahapan tadi sampai berakhir di penetapan bakal calon oleh wali nagari, oleh BPWN. Nah, ini akan kita lanjutkan dari pertama seleksi bagi bakal calon yang nagarinya melebihi daripada 5 orang bakal calonnya. Itu akan kita seleksi di tahapan selanjutnya. Jadi kalau hitung-hitungan kita masih butuh waktu sampai hari H pemilihan. Hari H pemilihan sekitar 45 hari. Dari tanggal 9 Oktober. Dari 9 Oktober itu hari Jumat
November, Desember, Sabtu, tambah Minggu, 15. baru 11 Oktober kita bergerak. Oh begitu. Bergerak. Jadi Jadi artinya Pak, perkiraan nanti hari H kita pada minggu kedua bulan Desember. minggu kedua bulan Desember, Bulan Desember. kira-kira tanggal 15 atau 16. Itu kalau seandainya tidak ada perubahan dari surat Mendagri tanggal 9 Agustus. Kalau nanti kondisi COVID-19 di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat dan di Tanah Datar, sudah mulai harapan kita mungkin ada akan turun surat dari Mendagri. Kalau Oke, tidak, Pak Dato. minimal. Ya, oke, saya konfirmasi. Ya. Apakah itu peraturan Menteri Dalam Negeri atau edaran Kemendagri? Lalu dampaknya terhadap peraturan daerah ini gitu. Permen barangkali. Kan permen Pak ya? Surat Oh, Mendagri. Surat gitu. Oh surat. Ya, surat. Jadi mungkin Ya. kita butuh Ya. pakar hukum ini. Untuk Ya. Oh iya, ini kan bisa menimbulkan problem hukum nanti, Iya, ya, karena- bahwa edaran Mendagri mengkesampingkan, mengabaikan, ya, peraturan daerah terkait dengan ya agenda pilwana serentak ini gitu. Tadi kan ada tahapan-tahapan juga yang sebenarnya ya yang sudah dirancang, tapi ini berpotensi untuk keluar dari aturan ini. Iya. Contoh, dalam pikiran eksekutif yang saya duga hari ini, misalnya soal penetapan calon. Sepertinya penetapan calon juga akan dilakukan serentak. Padahal ada dua kondisi. Pertama, bagi nagari yang calon wali negarinya tidak melebihi 5 dan tidak kurang dari 2, boleh langsung. dia sebenarnya berdasarkan ketentuan ini harus langsung menetapkan calon. Ya. Sekaligus penetapan nomor urut. Yang dilakukan oleh kabupaten, ya, seleksi kabupaten bagi nagari yang calon wali negari melebihi dari jumlah 5. Jadi sepertinya nagari-nagari yang jumlah calonnya itu maksimal 5 itu ya, itu sudah bisa penetapan. Ya. Tapi hari ini pun tidak, Belum. ya. Nah, Jadi mungkin pemirsa, jadi kita ada multi tafsir di sini. Itulah gunanya kita diskusi di lembaga bantuan hukum ini. Ya. Kita minta juga nanti setelah ini pendapat pakar hukum, apakah surat Mendagri boleh atau dapat menyampingkan perda yang sudah ada. Itu persoalannya. iya, surat edaran gitu ya. Ini surat Ya. Kita pertegas ya. Ya. Ini tidak hanya sebatas surat. tapi Apakah surat Permendagri, PP semacam, tapi kondisi COVID ini yang menyebabkan keluarnya surat Mendagri. ya mungkin COVID. Ya. secara hukum mungkin kita Ya. tidak berlatar Ya. belakang hukum, tapi kan ada peraturan yang lebih tinggi. Oh iya, ada hierarkis. Ada hierarki. Ada hierarkis Jadi gitu. pertanyaannya tadi dari Pak Datu, apakah suratkah, permenkah bisa membatalkan atau menyampingkan Mengkesampingkan. perda yang sudah ada? Ya. Kalau ada pendapat hukumnya boleh ya sudah, berarti kita tutup aja perda. Apalagi secara faktual kita punya pembanding daerah lain bisa Oh, daerah sudah melakukan. ada yang melakukan, Pak. Sudah banyak yang melakukan. Mungkin kata Bung Beni Ya. ada di Pasaman. Ya. Ada misalnya yang Bapak Datuk ketahui. Si Junjuk Oh, sudah lakukan. Pasaman Barat sudah Ya, lakukan. kami tambahkan Ya. informasinya untuk kita pahami. Sebetulnya kita bisa saja, karena dengan lahirnya Permendagri 72, kita sudah siapkan komponen pelaksanaan pemilihan wali nagari serentak ini dengan PAW-nya dengan perbuk terbaru. Pelaksanaan pemilihan wali nagari serentak dan PAW dengan protokol COVID yang sangat ketat. Perbuknya sudah ada. Sudah. Tadi kan beliau menarik ini pernyataan beliau. Sebenarnya sudah bisa. Ya, sudah bisa. Bukan bisa. Itu. Bisa karena COVID ini kita tidak bisa apa dengan COVID. Tidak Ya. ada gini Pak, adakah informasi dari daerah lain itu ketika dilaksanakan juga Ya. ada sanksi nggak? Enggak, itu satu. Nah, kemudian di samping COVID ada sedikit yang menjadi celah, menjadi kekhawatiran, Ya. baik di legislatif maupun di eksekutif terkait dengan pasal 4 ayat 3. Oh begitu. Ya. Jangan-jangan nanti kita paksakan walaupun tidak ada COVID, kita paksakan lanjutkan tahapan dari Perbu 4 tadi. Ternyata setelah selesai pilwanak, ada yang kalah yang menang, lalu maju ke Perda 1 2004 Gugat lagi. 2017 pasal 4 ayat 3. Itu Jadi yang saya lihat Bupati dengan DPRD ditangkap ragu, Pak. Oh begitu. Ditangkap ragu gitu ya. Apakah ia ditangkap ragu? Ah, Bukan, ini. bukan ditangkap ragu. Iya, iya. Itu yang namanya ditangkap ragu kan. penyelenggara, Nah, begini, penyelenggara Ya. tentu sangat hati-hati. Kita break dulu. Ya.
Santai betul. Diskon bebas ongkir dan bisa bayar di tempat. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Dari Sarimi, cek. Sarimi, nikmatnya emang bikin goyang. Ciki teman kita yang paling disuka. Hey, Ciki kesukaan kita semua. Asik rasanya boleh dicoba. Saya suka Ciki, kamu suka Ciki. Ciki kesukaan kita semua. Jahe merah asli? Ya AMH. AMH jahe merah minuman herbal. Oh, AMH herbal dengan habatus sauda. Jahe merah AMH dah ahlinya minuman herbal. Shopee Pipi ada 99. Shopee Super Shopping Day ada 99. Di Shopee Pipi ada gratis ongkir ekstra. Juga ada late back sale, ingat 99. Di Shopee Pipi ada 99. Shopee Super Shopping Day ada 99. Di Shopee Pipi ada 99. Shopee Super Shopping Day. Senyum manja aku. Bawa apa ya? Kan aku udah mandi. Mandi pun tak cukup untuk lawan kuman bau. Keti Rexona Deo Lotion ku percaya. Ikuti promo tebar hadiah Rexona, pertaburan emas dan pulsa. Beli Rexona bertanah khusus, temukan kode unik, kirim ke WhatsApp Rexona. Info lengkap di belakang kemasan. Rexona Lotion, keti wangi, pulsa terisi, emas menanti. Ayo semangat lagi bareng Indomie ayam geprek, Indomie mie goreng Aceh, dan Indomie goreng rendang. Yang aroma dan rasanya balikin semangat hadapi hari baru. Rintangan kita tepis. Apapun yang halangin, kita goceng. Kalau kita semangat lagi, kita bisa terus maju dan terus kasih yang terbaik. Ayo semangat lagi bareng Indomie goreng. Ayo semangat lagi bareng Indomie ayam geprek, Indomie mie goreng Aceh, dan Indomie goreng rendang. Yang aroma dan rasanya balikin semangat hadapi hari baru. Ayo semangat lagi bareng Indomie goreng. Floridina baru. So juicy. Floridina Florida Orange dengan Pulp Protection System, bulir lebih utuh, lebih banyak. Mengandung vitamin C untuk lengkapi kebutuhan harianmu. Bulirnya pop. Seger dan juicy-nya favorit semua. Lebih fresh. All the fun begins with Floridina. Harga 3.000 dari Wings Food. Ya pemirsa, kita sambung lagi bincang sore kita tentang masalah Pilwana di Kabupaten Tanah Datar. Tadi mungkin menggantung, ini bagaimana DPRD bersama eksekutif atau bupati menyikapi ini. Ini bagaimana ini Bung Beni Apero, sampai di mana? Apakah memang agak-agai saja atau memang sudah dilakukan atau masih merenung? Nah, ini kami butuh penjelasan juga ini Pak. Ya, sebenarnya menarik ini diskusi pada sore ini Pak Ibrahim Alimbasa. Ya. DPRD bukan ditangkap ragu seperti apa. Oh, dari DPRD tidak ditangkap ragu. Sikapnya jelas ini. Sikap jelas. Jelasnya seperti apa? Sikap jelas. Kita telah melakukan diskusi-diskusi yang panjang dengan pemerintahan PMDPKB yang notabene-nya Pak Nofrio dengan kawan-kawan. Ya, betul. Yang sering kami undang ke DPRD. Ini suara masyarakat, suara rakyat Tanah Datar yang ribuan banyaknya yang menanti keputusan dari Pilwana ini. Nah, cuman hanya ada 21 nagari dan 4 PAW saya rasa yang akan kita eksekusi. Nah, DPRD bukan lembaga eksekutor.
Oh, DPRD bukan lembaga Bukan. itu, tapi Ah, legislator. legislator. Nah, yang mengeksekusi itu adalah pemerintahan daerah. Betul. Nah, kami terus mendorong percepatan supaya Pilwana ini tahapannya jelas. Nah, ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh Dinas PKB ini, ada sedikit kekhawatiran Kekhawatiran tentang masalah pandemi ini. Oh, tentang pandemi. Masalah pandemi berdasarkan surat dari Mendagri ini. Nah, Betul. setelah kita analisa, saya kan bukan pakar hukum nih Pak Iwan Betul, Maesa, tetapi saya lihat di situ ada celah sebenarnya. Ada celah untuk melanjutkan tahapan. Oh, ada celah. Ada celah di situ tahapan. Karena tidak diatur di situ tahapan. Karena menunda proses pemilihan wali nagari dan PAW. Betul sekali. Nah, itu ditegaskan itu. Nah, tidak ada proses tahapan ditunda. Pemilihan berarti maksudnya pencoblosan. Bukan. Itu yang harus ditunda. Gitu. Pencoblosan. Ada Bukan, nggak di bukan, juknisnya yang dimaksud Bukan, pemilihan itu tahapan semuanya Pak Ratu? Pemilihan serentak ini satu kesatuan. Satu kesatuan. Ibarat berjalan kita ke Padang dari Batu Sangkar, mulai dari Batu Sangkar sampai ke Padang, sampai akhirnya nanti pelantikan. Sampai pelantikan. Enggak, satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Ya. Di sajadah kami untuk Perbu 4 2020 itu sudah selesai dari awal sampai akhir. Ternyata di tengah jalan sekitar bulan April turun surat Mendagri, COVID menjadi-jadi, lalu kita Ini keluar. Perbup 2020 itu DPRD sudah baca. Perbuk Ya. Tentang Apa kan Ya, disebut tadi tahapan. ada pertemuan bupati tentang Tahapan tahapan. belum. Belum. 2020 bupati menerbitkan Perbup Yang baru ini. yang baru Bukan 2020. 2020. 2020. Udah. Udah. Isinya tentang apa tuh? Tahapan pelaksanaan Pilwanak serentak ini Ya. mulai dari pembentukan panitia pemilihan kabupaten, pembentukan panitia pemilihan wali nagari Strategi hari oleh pencoblosan. Ada soal waktu di situ? ada Ada di disebutkan? situ waktu ada yang harus 3 hari, tidak boleh dikurangi, ada yang seminggu. Oh, itu kan diatur dalam Perda. Iya, Kalau kan yang kita itu? turunkan dalam Iya. dalam Perbup. Iya. Iya, di Perda iya kita turunkan dalam Perbup nomor 4 tahun 2020. Iya. Untuk lebih tegasnya sehingga dia menjadi sajadah panjang. Nah, ketika sajadah panjang di tanggal 10 April kita harus stop dulu sesuai dengan kondisi Covid dan surat dari Mendagri, maka kita lahirkan Perbup 6 2020 Oh, tentang ada lagi Perbup penundaan pemilihan pemilihan wali nagari. Oke, kita paham. Jadi Iya. artinya proses pemilihan itu satu kesatuan yang utuh Iya. dari awal sampai Iya. pelantikan. Dia Sekarang begini, Pak. Tidak boleh terputus, Pak Ya. Malin. Oke, sekarang Ya. kan bulan sudah September. Ya. Nah, ini ada juga bisik-bisik dari masyarakat ini pemirsa. Mungkin di antara targo defisit, lihat PT itu enggak. Nah, jadi di DPRD bagaimana? Anggarannya ada enggak? Dan waktunya mungkin enggak kita pemilihan wali nagari tahun ini? Ya. Itu yang kami khawatirkan. Khawatir juga rupanya DPRD. Kekhawatirkan ketika tahapan Pilwana ini tidak jelas. Ya. Nah, maka kalau tahapan Pilwana ini tidak jelas dan Pilwana tidak terlaksana di tahun 2021 ini, maka di tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan karena anggaran tidak ada. Oh, berarti 2021 enggak ada anggaran? 2022 Maaf, 2022 tidak ada Tidak anggaran ada untuk anggaran. Pilwana. Jadi harus ya 2021. harus. Mau tak mau dilaksanakan di tahun ini 2021. pesan penting juga ini untuk pemerintah daerah ini ya. Ya. Biar diketahui bahwa anggarannya tidak ada di dalam SIPD untuk 2022. 2022 ada. Kalau kita gagal di 2021, ya udah, enggak punya wali nagari kita. Tidak punya. Entah sampai kapan. Jadi menarik juga. Gimana nih jadi- Pak Ratu? Ya, Juga jadi kita- gini. Ya. Tadi Pak Kadis kan banyak bicara soal surat Kemendagri. Ya. Pertanyaan kita, Bupati selaku penanggung jawab yang diserahi mandat oleh Perda untuk melaksanakan Pilwana serentak, yang kita ingin tahu, ada nggak perintah Bupati terkait Pilwana serentak ini? Dan kita ingin tahu perintahnya apa kepada Kadis? Ya, Atau stakeholder terkait. apakah Bupati sudah menurunkan perintah kepada OPD terkait dengan Pilwana ini? Dan perintahnya apa? Apakah sesuai seperti yang dikatakan oleh Bung oleh Denny DPRD tadi Ya. bahwa Pilwana serentak harus berlangsung 2021. Kalau tidak konsekuensinya Kita tidak punya wali 2022 nagari. kita tidak bisa melaksanakan. Bagaimana ini Pak Ratu? Ini menarik. oke. Perintah Pak Bupati ini kita mau Oke, dengar juga. Ya. Jadi setiap kita menerima secara resmi surat dari Mendagri Ya. yang semuanya adalah dalam konteks penundaan pemilihan kepala desa secara nasional ya, kepala desa serentak dan PAW. Jadi serentak PAW itu tetap
satu kesatuan tidak bisanya Dipisahkan. serentak saja. PAW saja enggak. Tadi katanya Jadi ada kasus artinya begini. di Tanjung di Barula ada. Itu tahun 2019. Enggak, 2020. 2020. 2020 Awal 2020 sudah ada. awal. Iya. Ya. Ya, sudah ada. Nah, artinya sekarang tapi oleh Wali Nagari ntar waktu 19 akhir. Pak Datuk tadi. 19 akhir. Apa yang sudah dilakukan Bupati Ya. untuk melaksanakan ini Ya. sampai hari ini tanggal 3 September. Apa perintahnya? Apa perintahnya atau ada bentuknya yang sudah jadi? Mungkin Ya. kita yang belum tahu. Oke. Nah, ini seperti apa, Pak? Perintah. Terurut belakang. Lahirnya Perbup 6 tentang penundaan itu berdasarkan kajian kami dengan bagian hukum. Tidak mungkin kita terobos. Sehingga seizin pimpinan kita lahirkan Perbup 6 tentang penundaan di tanggal 10 April 2020. 10 April 2020. Keluar Perbup nomor 6 tahun 2020 tentang penundaan pelaksanaan tahapan pilihan di Kabupaten Taratar tanpa membatalkan tahapan yang sudah dilaksanakan sampai titik penetapan bakal calon oleh BPWN. Oke. Jadi yang Oke, dua kan tadi jelas ya. Ya. Ya, bahwa Bupati ya dengan berbagai situasi dan surat menyurat dari Kemendagri tadi memerintahkan supaya ini ditunda. Kan itu. Keluar Perbup. Bukan perintah dalam artian setelah Ya, kami pra kaji mengatur. analisa. Ya, analisa. Ya. Kan Nah. Bupati kan menerbitkan peraturan Bupati Ya. tentang penundaan. Ya, ya. Nah, pertanyaan kita berikut adalah apakah Bupati sudah menghitung konsekuensi dan melakukan mitigasi mengurangi risiko? Contoh, misalnya begini. Di dalam perda, apabila perangkat nagari menjadi bakal calon, maka dia cuti. Betul. Dia cuti sampai penetapan hasil pilwana. Ya. Ya. Dia cuti, tapi honor tetap terima Pak Malin. Oh, begitu. Itu kan contoh. Ya. Apakah ini juga diurus dalam peraturan Bupati itu? Ya, betul. dengan adanya Perbup ini, maka perangkat yang menjadi bakal calon tadi, dia kembali melaksanakan tugas. Oke. Kita bahas begini, Pak. Itu contoh. Iya, Ya, itu contoh. artinya Perbup 2020 itu kan masih pemerintahan sebelumnya, Pak. Ya. Sekarang yang 2021 ini. Tapi kita tidak bicara soal pemerintahan dulu, kita bicara regulasi peraturan Bupati, kan bukan peraturan orang per orang. Iya, nanti kan Ya. kalau umpamanya bagus pun yang tahun 2020 dia bikin 2021 kan mungkin juga. Ya. Nah, bagaimana, Pak? Bagaimana kesiapan pemerintah daerah di dalam pemilihan wali negara? Kami dari pihak eksekutif Ya. pemerintahan daerah tidak menutup mata, tidak menutup telinga. Perda 1 kan namanya, Perbup 23 kan namanya, Perbup 4 kan namanya, tetap ada celah-celah. Celah untuk Contoh, ya. Perda 1 pasal 4 ayat 3. Sehingga dua lembaga legislatif dan eksekutif merasa kegampangan. Beda pendapat juga. Sehingga perintah ke Dinas PMD untuk melakukan menyurati dan mengkonsultasikan. Pertama ke Kemendagri, langsung didamping oleh Ketua DPRD, Pak Datuk Roni, kemudian menyurati dan mengkonsultasikan langsung dengan Kementerian Hukum HAM dan HAM Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan apa? Pendapat hukum tadi. Pendapat hukum. Mendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyatakan dia menyarankan Saran ya ini sifatnya. saran disarankan untuk melakukan revisi terhadap Perda 1 pasal 4 ayat. Ya. Nah, itu dari Mendagri. Disarankan merevisi itu, Pak. Mendagri. Tetapi sangat bertolak belakang apa yang dikeluarkan oleh Kemenkumham Sumatera Barat. Yang menyatakan dengan lahirnya Permendagri 65 Ya. tahun 2017 otomatis pasal 4 ayat 3 itu tidak lagi bersifat mengikat. Intinya Kabupaten Taratar bisa melanjutkan tahapan pemilihan wali negari tanpa menunggu berubah. Oke, kan ada dua pendapat. Iya, dua pendapat. Kementerian Hukum dan HAM berpendapat lain dari Mendagri. Dirjen Ya. Pemerintahan Desa. Ya. Pertanyaan kita, Pemkab Tanah Datar ikut yang mana? Revisi sampai sekarang tidak terlihat, pelaksanaannya juga tidak terlihat. Iya. Ah, Di kita Mabuk-Abu. yang jelas hari Iya kan? ini Masih dalam kebimbangan sepertinya. Ya. kita sikapnya seperti kita apa, Pak? sudah sampaikan kepada pimpinan baik itu tertulis maupun Lisan. lisan saya asisten 1 Kepala Dinas PMD Kabak Hukum Ya. menyampaikan apa yang tertulis
dan lisan kami sampaikan. Iya. Bahwasanya kita pegang surat dari Kemenkumham. Karena secara sisi hukum, Kabak hukum pun dari awal sudah menyatakan dengan lahirnya Permendagri 65 secara otomatis pasal 4 ayat 3 ini tidak sifat mengikat lagi. Oleh karena itu kita bisa lanjut. Walaupun Permendagri bukan dalam konteks dalam hierarki perundang-undangan, tapi ada PP yang mengatur ketika lahir Permendagri pasal ini secara otomatis gugur. Kita harus memperomani. Mestinya revisi. Apa? Masih kan lakukan revisi. Direvisi. Sudah direvisi. Revisi perda. Sudah. Perda tetap kita revisi, tapi untuk pelaksanaan pilwana serentak tahun 2023. Iya. Karena pendapat hukum dari Kemenkumham, tahapan pelaksanaan pemilihan negari yang tertunda bisa dilanjutkan tanpa menunggu perubahan Perda 1 2017. Oke, cukup jelas Ya. pemirsa. Ya. Ini pesan yang bisa kita tangkap ini kepada Pak Bupati. Ini artinya bisa kita lakukan, kenapa belum dilakukan. Jadi saya kira nanti daripada terlalu terlambat, sampai kalau memang minggu kedua bulan Desember, tanggal 16 lebih kurang ya, 15 atau 16 Desember, pelaporannya kapan, kalau ada sengketa bagaimana, kalau tertunda Desember, kita 2022 sudah pasti tidak bisa. Ada banyak hal sebenarnya Ya. konsekuensi Ini ditimbulkan. pesan kita untuk Pak Bupati sebagai kepala daerah. Misal terkait dengan DPT. Ya, berubah lagi. Kan masih diupdate. Ya, berubah lagi. DPT-nya, apakah masih DPT yang lama? Artinya Ya. teknisnya banyak. Kita jawab ya. Banyak Kita jawab ya. kontroversi. Ya. Ya. DPT untuk di DPRD ini seandainya tidak dilaksanakan juga sampai tanggal 15 Desember itu apa sikapnya? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan bahwasannya tidak ada alasan lain bagi pemerintah daerah untuk tidak melaksanakan pilwana ini di tahun 2021. Wajib. Karena tidak ada dianggarkan di anggaran 2022. Jadi mau tidak mau, ini harus dieksekusi. Harus kita laksanakan. Dalam kondisi apapun. Memang di Permendagri 65 itu tahun 2017 itu telah disampaikan bahwasannya untuk pilwana ini memang ranahnya bupati. Kepala daerah membuat perbub. Nah, ini kita dorong perbub ini sekarang. Ya. Nah, pertanyaan saya, ketika di Padang Pariaman ini di bulan Oktober akan melaksanakan Oktober besok. Ya, Oktober besok. Nah, kenapa kita di Desember? Nah, apakah tahapan ini yang disampaikan oleh Pak Novel tadi dengan adanya sejarah panjang ini bisa dipersingkat tidak? Karena kekhawatiran kita ketika nanti di tanggal 16 Desember ini datang lagi COVID nih. Nah, ini kekhawatiran nih. Datang lagi COVID. Nah, ditunda lagi. Otomatis di tahun 2022 kita tidak ada punya wali negari. Untuk itu saya sebagai pribadi dan di anggota DPRD kalau bisa perbub ini dipercepat tahapannya. Jangan sampai di tanggal 16 Desember. Kalau yang disampaikan oleh Pak Novel tadi itu memang adanya, ini coba kita diskusi lagi. Kita ulang lagi, kita kaji hukum lagi. Gimana di November ini terlaksanakan. Jangan di Desember. Nah, kekhawatiran kita pandemi ini kita kan tidak tentu Pak Malin. Apakah diperpanjang atau tidak selesai gitu ya. Memang ada Permendagri ini Mendagri ini menyampaikan menyurati bupati dan wali kota se-Indonesia yang sifatnya penting, tetapi di situ saya rasa kan ada level-level ini. Level 1, level 2, level 3 sampai level 4. Nah, saya rasa di tanah datar ini levelnya tidak level 4. Bisa kita proses soal tahapan ini. Kita punya gedung yang besar, ya kan? Cuman 21 wali negara, 21 nagari dan tidak seluruhnya nagari ini yang jumlah bukan jumlah peserta calonnya di atas 5. Ada yang 2, ada yang 3. Nah, yang 2 yang 3 ini saya rasa sudah bisa ditetapkan oleh panitia pelaksana. Dan sudah bisa dikasih nomor urut. Saya rasa tahapan ini saya rasa tidak mengganggu perbub ini. Jadi kerisauan, kegalauan dan pertanyaan dari tokoh masyarakat, kawan-kawan yang ada di terjawab sudah. Bahwasanya ini insya Allah kita laksanakan di November. Kalau tidak di Desember. Nah, ini alasan ini harus jelas, harus keluar dari. Jadi sejalan dengan itu Pak Malin, bentar. Ya, oke, bentar ya. Kesempatan. Ada 4 tahapan di dalam perda ini. Pertama persiapan. Ya, persiapannya. Yang kedua pencalonan. Sekarang kita masih berada pada tahap pencalonan karena belum ada penetapan calon. Nah, penetapan apa? Penetapan calon
sebenarnya tidak terlalu relevan kalau bicara argumentasi pandemi. Iya. Barangkali ini bisa masuk logikanya kalau kita bicara tentang pemungutan suara. Nah, mestinya tahapan pencalonan sudah selesai. Ya, tapi Sudah ada juga. penetapan calon gitu ya. Sudah yang di Nagari yang tidak lebih dari 5 sudah bisa ditetapkan panitia di Nagari. Kemudian yang lebih dari 5 sudah bisa dilakukan seleksi oleh panitia pemilihan kabupaten. Iya, betul. Itu. Ya sudah ada calon dan sudah ada nomor. Tinggal lagi kita masuk ke tahapan berikutnya. Iya. Ya, kan ada kampanye juga. Nah, barangkali kampanyenya ini yang perlu diatur gitu ya. Yang Kampanye kedua, terbatas dan lain sebagainya oleh peraturan bupati. Oke, Ini kan panjang perjalanan kita ini. Kita paham ini. Kita tambah. Ya, Jadi ini apa yang disampaikan oleh Bung Beni tadi, itulah kewajiban DPRD, mengawasi bupati. Iya. Bukan mengawasi masyarakat. harus nyinyir, Pak. Iya. Harus nyinyir Jadi, DPRD-nya. Ini Pak Ben, kita tumpangkan harapan ini kepada Bung Beni Apero ini mungkin dan kawan-kawan nanti bagaimana kalau tidak terlaksana Ya. dan risikonya fatal. Ya sebenarnya kita DPRD sama eksekutif bersinergi kuat nih. Tapi Selalu belum juga ada berkomunikasi kata dengan sepakat. baik. Apalagi sama Pak Nopendrel. Kita terus berkomunikasi bagaimana Pilwana ini tahapannya cepat selesai. Dilaksanakan. Nah, karena kita harus maklum juga Pak Irwan, Iya. karena ada pandemi ini juga, kita harus maklum bahwasanya ini tahapan-tahapan ini agak sedikit terganggu. Iya. Nah, walaupun demikian, ada celah di situ. Menurut saya ada celah yang tidak perlu kekhawatiran kita terlalu terhadap pandemi ini. Kalau kita khawatir terus, maka tahapan ini Takkan pernah jadi. tak akan berjalan. Nah, saran saya, kalau memang sudah terencana di tanggal 16 Desember, Ya. saya sarankan untuk lebih mengulang lagi, meninjau ulang lagi perbub ini untuk dimajukan, dipercepat tahapannya. Baik. Karena belum lagi masuk sengketa nanti Ya. akhirnya itu. Jadi sudah jelas pemirsa bagaimana sikap Bung Beni Apero dari DPRD agar pemerintah daerah mempercepat. Mengapa mesti tanggal 16 atau minggu kedua bulan Desember. Itu sebagai closing statement beliau dan kita tumpangkan harapan kepada mereka. Ini tak terasa ini Pak Datuk, kita sudah hampir 50 menit. Bagaimana sebagai closing statement? Karena tidak akan selesai hari ini. Besok kita sambung lagi nih Pak Datuk. Saya hanya berpesan Iya. berpesan kepada Bupati bersama DPRD untuk melakukan mitigasi, pengurangan risiko akibat dari ketidakpastian ini. Ini menyangkut soal hukum. Iya. Ya, karena regulasinya tadi kan nggak jelas nih. Iya. Nih ikut kemari. Kita tidak mau usai Pilwana ini lalu muncul gugat-menggugat yang Itu. ini kan harus dijaga betul ini kan. Gugat ini yang Ya. antisipasi. Nah, ini harus dimitigasi maksud saya. Harus ada tim yang mencoba mengkalkulasi akibat hukum yang ditimbulkan dari ketidakpastian ini. Kemudian juga ada konsekuensi terhadap keuangan. Ada konsekuensi juga terhadap kondisi pemerintah negara. Contoh, itu sebagian yang jadi PLT itu kan ASN staff di kantor camat. Betul. Belum tentu mereka kompeten. Iya. Ya, dan ini mengkhawatirkan penyelenggaraan pemerintah nagari. Nagari hari ini membutuhkan wali nagari definitif untuk memastikan penyelenggaraan pemerintah nagarinya berjalan mantap, pembangunannya fokus, kemudian urusan kemasyarakatan tertangani. Hari ini soal pembangunan, soal kemasyarakatan terabaikan karena PLT-nya rata-rata bukan orang yang berdomisili negari. Kemudian mesti berani juga Pak Bupati membuat kebijakan untuk mengurangi beban tugas PLT di kantor induknya. Misalnya di kantor camat, mesti ada kebijakan supaya dia lebih fokus di nagari gitu. Betul sekali. Kalau tidak, dia pasti menomorduakan nagari. Dia akan melaksanakan tugas pokok di kantor asalnya, terutama misalnya yang berada di kantor camat. Ini yang kita tunggu dari Pak Bupati. Kita ingin dorong Pak Bupati supaya lebih berani dalam buat keputusan, dan kebijakan publik ini memang punya konsekuensi. Pendapat hukum pun LBH siap ya. Harus siap LBH mendampingi gitu kan, membela yang benar. Jadi Pak Bupati ini pesan dari kita semua ini agar ini dipercepat saja, jangan gamang begitu. DPRD-nya dukung, masyarakatnya dukung, media kita juga dukung, ada lembaga juga. Nah, ini sebagai closing statement kita ini gimana nih Pak Datuk? Karena kita akan lanjut ini 2 hari 3 hari kita ulangi lagi. Siap Pak Walid. Jadi yang jelas pertama dari sisi anggaran. Anggaran untuk 2021 siap. Oke, masyarakat bahkan ini anggaran 2021 siap. Dukungan dari DPRD yang awalnya kita menyelenggarkan pemilihan wali negara serentak ini dalam kondisi normal, tapi dengan kondisi COVID anggaran ditambah. Sudah ada uangnya. Sehingga nanti
petugas-petugas di lapangan, termasuk Alat kesehatan. apa namanya? Pemilih-pemilih ini dari rumah sudah mulai dia pakai masker. Artinya itu prokesnya kita prokes ikuti. itu satu. Yang kedua, kita sudah menyampaikan beberapa perbub terhadap lanjutan pelaksanaan ini kepada pimpinan. Tapi insya Allah dalam hitung hari sekarang sudah berada di Bapak Bupati. Oh, sudah ada di tangan Bupati. Sudah. Jadi ini tentu karena perbub perlu di Bana. Dan Patang kebetulan Kabak Hukum pun diminta penjelasan oleh pimpinan terkait dengan 3 perbub yang kita sampaikan kepada pimpinan untuk memberikan penjelasan apa maksudnya kemapainya, apa konsekuensi seperti yang disampaikan Pak Datuk Penggulu Bahasa tadi. Kemudian komitmen ya. Kami berterima kasih kepada Jurnal Minang, DPRD, Angku Penggulu Bahasa dari tokoh masyarakat mewakili masyarakat tanah datar yang memberikan support dorongan spirit pada kami. Sehingga Ambo pertama tadi saya sampaikan, Ambo dengan penundaan terbebani. Masa ya pemilihan wali negara di sana selama 2 tahun? Nah, tapi kondisi yang membuat itu. Jadi komitmen kami di Dinas PMD selaku pelaksana didukung oleh OPD terkait dalam bentuk panitia pemilihan kabupaten tahun 2001 kita harus laksanakan. Karena awak di 2022 ada punya anggaran lah. Jadi begini saja, mungkin sudah cukup jelas ini dari Pak Datuk sedih jelas. Yang ini sebentar Pak Malin. Jadi yang harus dipastikan itu kapan? Siapa calonnya? Kapan pencoblosannya? Kami tambahan untuk pemahaman kita. Iya. Kita tidak bisa di dalam tahapan ini laksanakan ini masuk ke tahap kedua. Karena ini diatur dengan waktu, kita tangguhkan, tidak bisa. Dia harus menyambung terus, utuh menyambung terus. Satu kesatuan. Makanya kami bilang tadi sajadah panjang. Jadi dari awalnya. Kita paham Pak. Jadi mengingat waktu kita dapat simpulkan, kita tidak berhenti sampai di sini Pak. Kita sampai pemilihan wali negara terlaksana, kita akan bahas ini terus ini Pak. Kalau ada kegamangan bagi pemerintah daerah membuat putusan hukum, ini LBH Pusako siap ini dengan tenaga-tenaga ahlinya di Terima sana. kasih. Dan kalau istilah Pak Datuk tadi ada kegamangan antara pemerintah daerah, kita siap mendukung. Yang penting kita punya wali nagari. Siap. Ya, daripada tidak punya wali nagari. Tidak dalam konteks kegamangan. Tentu yang namanya eksekutor tentu membolak-balikan manfaat mudarat. Jelas Pak Bupati, ya udah jangan gampang lagi ya. Saya ini. Karena sudah ada daerah lain yang jalan kan, sudah ada contoh kan. Orang kok masuk darahku, orang dulu kita di belakang kan ada salah. Yang tertinggal mana tanah datar kok. Baiklah, demikian saja pemirsa, mungkin belum menjawab semua keraguan-raguan atau kegamang-gamangan itu kapan ini iya atau tidak, dia sudah jelas. Mungkin besok kita sambung lagi dengan jika ada perbub baru kita bahas lagi nih Pak Datuk. Ya, demikian saja. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Malin. Tanggal 25 sampai akhir bulan, banyak diskon bebas ongkir dan bisa bayar di tempat. Semua selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Dari Sarimi, check. Dari aroma